Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan yaliqu bi jalali wajhil karim wa azimi sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi balagha risalah wa adda al-amanah wa nasal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala نبينا الكريم شفيعنا ومولانا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, ala ni'matillah, jamaah yang bukan Allah. Di pagi ini Alhamdulillah Allah masih memberikan kita usia untuk kembali menikmati indahnya Ramadan, menikmati sajian pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala yang Alhamdulillah di pagi ini, di hari Ahad, di Ramadan yang keempat insya Allah ya, dan juga ada yang Ramadan kelima, kita masih diberi kenikmatan oleh Allah untuk melaksanakan amal-amal ibadah, dan tentu majelis ilmu menjadi salah satu bagian yang kita syukuri karena bisa kembali mempelajari Al-Quranul Karim melalui lisan dari para guru kita, dan di pagi ini insya Allah kita akan dibersamai oleh guru kita Ustaz Khairul Alam. Salawat dan salam tentu senantiasa kita mohonkan kepada Allah Taala untuk tercurah kepada Nabi kita baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam, juga untuk keluarga beliau dan para sahabatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga jadikan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah yang Allah, alhamdulillah kita kembali membahas tentang sebuah tema yang sudah kita kenal tentang ayat-ayat berpuasa. Tentu pemahaman ini ya terus kita aktualisasikan karena masih ada waktu kita untuk mengisi Ramadan, masih awal-awal Ramadan. Jangan sampai kita kehilangan Ramadan berlalu begitu saja, kemudian kita lupa tentang isi utama atau misi utama dari Ramadan, yaitu adalah menjadi orang-orang bertakwa. Dan Alhamdulillah guru kita sudah bersama kita, Ustaz Khairul Alam. Assalamualaikum Ustaz. Sudah tergabung Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insya Allah tema di pagi ini kita akan kembali membahas tentang ayat-ayat puasa saja ya. Dan bagaimana aktualisasinya pemahaman kita nih yang penting mumpung masih awal-awal Ramadan, tentu bagaimana kita memahami Ramadan terus dikuatkan ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berhasil di Ramadan tahun ini, jadi orang-orang yang disebutkan orang bertakwa. Baik Ustaz, saya persilakan, tafadhal masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sudah masuk hari keberapa hari ini? Ramadannya? Hari keempat, Ustaz. Empat ya. Bagi yang berpuasa di hari Kamis. Keempat. Yang mungkin hari Rabu hari kelima nih, Ustaz. Berarti ada yang keempat, ada yang kelima. Nah, sudah hatam berapa juz? Udah dapat berapa juz? Tadarusnya? Ayo para ibu-ibu, sudah 7. Sudah ada yang 7, Masya Allah. Masya Allah, 7. Ngebut itu berarti ya. Oke. Terjemahannya udah sampai berapa juz? 3. 3. Oke. Ini ada yang error. Oke. Nah, waktu kemarin kan kita sudah mengkaji surat Al-Baqarah kaitannya dengan puasa ya. Ini untuk merimain kembali karena
Kalau kita punya target satu hari satu juz, maka hari ini harusnya eh, sudah sampai juz keempat ya, 4 sambil berjalan. Ya. Kemudian terjemahannya juga harusnya mengikuti juga. Nah, kita akan melihat surat Al-Baqarah, karena kan kalau sudah selesai sampai 4 juz, artinya surat Al-Baqarahnya sudah selesai. Nah, saya mau highlight beberapa ayat di dalam surat Al-Baqarah untuk kita tadaburi bersama-sama ya. Nah, sebelum masuk ke dalam ayat-ayatnya, ini untuk merimain kembali apa yang sudah kita pelajari, silakan dibuka surat Al-Baqarahnya ayat 183 ya. Ada yang bisa bantu untuk baca? Ya Ustadz. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Oke. Kalau dari ayat itu, artinya tujuan utama yang ditekankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 itu puasanya atau takwanya? Takwa. Takwa. Takwanya. Oke. Berarti puasa itu apa? Puasa itu apa tujuannya? Perantara ya menuju takwa. Ya. Puasa adalah cara atau alat untuk menuju ketakwaan. Ya. Artinya bahwa puasa itu bukan target utamanya. Puasa itu adalah alat untuk mencapai target utama. Target utamanya adalah takwa. Nah, sekarang takwa itu apa? Ada yang bisa bantu? Takwa itu apa? Menjalankan segala perintah dan menjauhi Kesadaran yang bertambah kepada Allah. Oke. Takwa macam-macam. Para ulama juga memberikan makna kaitannya dengan takwa ini. Tapi kalau kita samerikan dengan sederhana, takwa itu adalah sebenarnya esensinya adalah kesadaran diri kita terhadap Allah. Jadi takwa itu kesadaran atas Allah, bahwa Allah melihat, Allah mengawasi, dan Allah akan mengadili kita. Jadi kesadaran tentang Allah. Ya. Tadi disebutkan takwa adalah menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Nah, berarti sebelum menjalankan itu, berarti kan butuh kesadaran terlebih dahulu. Betul nggak? Iya. Ya. Jadi takwa itu membentuk kesadaran diri kita atas Allah. Caranya dengan apa? Caranya dengan puasa. Biasanya dalam kehidupan kita, dalam sehari-hari, kita kan memenuhi segala keinginan kita. Ya, Iya. kita pengen jalan-jalan, pengen makan, pengen kuliner, pengen keturunan, pengen yang macam-macam. Ya, segala keinginan kita penuhi. Ya, ketika kita hanya fokus kaitannya dengan keinginan-keinginan, ya, berarti kan keinginan itu kan ada nafsu di dalamnya. Ya, biasanya yang tertekan adalah ruhnya, hatinya. Maka bulan Ramadan itu hak tubuh yang biasanya kita kasih makan mulai dari pagi, siang, nyemil, ya, sore juga nyemil, gitu ya. Kemudian kita kurangi haknya, maka hak dari tubuh itu berkurang. Kemudian hati itu punya ruang. Ya, hati kita punya ruang. Muncullah ke permukaan sensitivitasnya. Kemudian kita yang tadinya kita nggak sadar atas diri kita, kadang-kadang kita jadi sadar ketika bulan Ramadan karena hati kita punya ruang. Nah, setelah hati kita punya ruang, itu akan membentuk kesadaran atas, pertama adalah atas diri kita, kemudian yang kedua adalah atas kehadiran Allah. Nah, untuk mempertebal itu, ya, caranya adalah dengan puasa, kemudian diisi kembali. Apa yang harus diisi? Maka di ayat 185, Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya apa? Al-Quran. Al-Quran. Nah, jadi Ramadan kita ini yang kita sedang kerjakan adalah bulan di mana pada waktu itu Quran diturunkan.
Berarti kita harus mengisi Ramadannya dengan apa? Baca Al-Quran. 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 Oke, berarti kita melakukan tadarus, kita mengaji Al-Quran. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah mengaji aja cukup? Belum. Belum, karena kelanjutan ayat di dalam 185, hudal linnas. Jadi Quran diturunkan tujuannya untuk menjadi petunjuk untuk Manusia. Berarti apa yang kita baca itu ya harus kita pahami sehingga bisa menjadi petunjuk, betul? Betul. Kalau kita hanya baca Arabnya saja, tapi kita nggak paham, bisa jadi petunjuk atau tidak? Tidak. Tidak. Oke. Berarti kita harus paham apa yang kita baca. Maka buat kita, ya, penting untuk membaca tahapan awalnya adalah membaca terjemahan. Ya. Nah, apakah kemudian timbul pertanyaan lagi, loh kan saya bukan ustadz, saya bukan kiai, saya nggak pernah pesantren. Berarti sulit dong buat saya memahami Quran. Lihat ayatnya, hudal linnas, petunjuk untuk manusia. Tidak dikatakan hudal ustadz, ya. Hudal untuk siapa lagi? Kiai? Enggak. Apakah hanya untuk santri? Enggak. Tapi untuk siapa? Manusia. Semua manusia. Jadi sepanjang dia manusia, maka Quran itu bisa jadi petunjuk. Kita masih manusia atau bukan? Iya, manusia. Manusia. Masih. Artinya Quran itu bisa jadi petunjuk buat kita. Iya. Iya. Syaratnya hudal linnas, untuk petunjuk manusia. Syaratnya berarti manusia dong, ya. Iya. Oke. Kemudian setelah kita paham bahwa di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 diperintahkan kepada orang-orang beriman untuk saum. Saum itu tujuannya adalah untuk memperoleh ketakwaan. Dan dalam saum kita mengontrol diri kita, mengontrol hawa nafsu kita. Nafsunya ditekan, kemudian hati kita, ruh kita punya ruang. Makanya sensitivitas kita kan jadi naik ya ketika bulan Ramadan. Bener nggak? Ngerasa nggak? Iya, Ustaz. Iya, Ustaz rasa. Ketika sensitivitasnya naik, ruhnya punya ruang, maka diisi oleh Al-Quran, ya, diisi oleh Al-Quran dengan tingkat pemahaman, kemudian kita mendapatkan petunjuk, terus apa lagi yang kita akan dapatkan? 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, Nabi Muhammad, gitu ya, tentang aku, maka sesungguhnya kata Allah, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat, tidak ada keraguan, aku dekat. Nah, berarti ketika kita sudah mengisi Ramadan kita dengan puasa, kemudian diisi kembali dengan Al-Quran, maka kita akan mampu merasakan apa? Allah dekat. Iya. Sesungguhnya Allah dekat nggak sih sebenarnya? Dekat. Dekat. Cuman seringkali yang nggak hadir adalah kesadaran diri kita atas Allah itu dekat pada diri kita. Betul nggak? Iya. Maka Ramadan ini adalah membangun kesadaran kita sebenarnya. Maka kita diperintahkan puasa supaya hati kita punya ruang untuk bisa memahami itu. Ya. Maka ketika kita diisi dengan Quran, maka yang kita dapatkan adalah kita merasakan Allah itu dekat dengan kita. Merasakan Allah dekat dengan kita, namanya apa? Balik lagi ayat 183. Takwa. Berarti kalau puasa saja, cukup nggak? Enggak. Enggak. Berarti dengan Quran. Ya, oke. Jelas sampai di situ? Iya, Ustaz. Jelas, Ustaz. Oke. Sekarang kita coba lihat. Ayat yang kaitannya dengan puasa di bulan Ramadan, ya di situ saja. Ya, di situ aja. Ada 187-nya juga ada. Ya, tapi kita nggak akan bahas ke sana. Nah, sekarang kita coba lihat buka ayat 55. Silakan yang sudah ketemu. Al-Baqarah ya, Ustaz. Al-Baqarah 55. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah ketika kamu berkata,
Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas. Maka halilintar menjamarmu, sedang kamu menyaksikan. Oke. Itu perkataan siapa? Bani Israel kepada Nabi Musa. Ya, kalau kita lihat konteksnya, ya, kita harus paham konteksnya dulu. Coba saya jelaskan secara strukturnya dulu supaya kita bisa masuk ke ayat 55-nya. Ketika kita mengkaji, membaca surat Al-Baqarah, maka manusia itu dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Ya. Kelompok pertama, mulai dari ayat 1 sampai ayat ke-5, itu berbicara tentang golongan orang-orang mukmin. Ya. Jadi orang-orang yang beriman. Ya. Dari ayat 1 sampai ayat ke-5. Kemudian, ayat ke-6 dan ke-7 berbicara tentang siapa? Coba lihat Qurannya. Di dalam Quran itu biasanya sudah ada pengelompokan tuh. Golongan orang-orang kafir, ayat 6 dan ke-7. Ya. Kemudian, ayat ke-8 sampai ayat 20 itu berbicara tentang orang-orang munafik. Munafik. Ayatnya lebih banyak ya. Karena munafik ini kan antara hitam enggak, putih enggak, dia abu-abu tuh. Jadi kita nggak tahu. Maka dijelaskan dengan ayat yang lebih panjang. Jadi manusia dari zaman dulu sampai sekarang hanya dikelompokkan menjadi 3 kelompok saja. Ya, kalau nggak beriman, dia kafir. Atau nggak kafir, berarti dia Munafik. munafik. Oke. Kemudian habis itu, Allah menceritakan tentang planning besar Allah menciptakan makhluk yang akan menjadi khalifah. Ya, akan menjadi khalifah. Di ayat 30 ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi rencana Allah memanggil malaikat pada saat itu. Rencananya disampaikan kepada malaikat. Aku, kata Allah, hendak menciptakan makhluk yang akan menjadi apa? Khalifah Khalifahnya di mana? di muka bumi. Di muka Di bumi. muka bumi. Oke. Berarti kalau kita baca ayat itu, kemudian timbul pertanyaan atau timbul asumsi. Asumsinya apa? Seandainya Nabi Adam dulu tidak melakukan kesalahan, mungkin kita masih ada di surga. Kan Iya. ada pemikiran seperti itu kan? Iya. Iya. Ini gara-gara Adam nih, gara-gara Hawa nih. Kalau seandainya orang kakek moyang kita ini tidak melakukan kesalahan, kita masih di surga. Ngajinya belum berarti. Hmm. Coba baca ayat itu tadi. Aku hendak menciptakan, kata Allah, makhluk yang akan menjadi khalifah di mana? Fil ardi. Fil ardi itu artinya apa? Bumi. Di muka bumi. Di bumi. Berarti penciptaan makhluk ini akan menjadi khalifah di bumi atau di surga? Di bumi. Di bumi. Oke. Jadi pemikiran tadi berarti salah ya? Iya, Ustaz. Iya. Oke. Kemudian habis itu ada satu makhluk yang tanda kutip komplain. Ya. Apa komplainnya? Malaikat ini ngomong gini. Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di bumi? Sedangkan kami sudah bertasbih dan memujimu dan menyucikan namamu. Ya. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ini perkataan siapa? Malaikat. Malaikat. Lah ngapain bikin makhluk yang akan membuat kerusakan dan pertumpahan darah? Kalau tujuannya untuk beribadah, bertasbih, memujimu, kami kan sudah melakukannya. Kemudian Allah jawab apa? Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Berarti Allah lebih tahu. Iya. Oke, coba perhatikan ayat pertama lagi. Ayat pertama surat Al-Baqarah, isinya apa? Alif Lam Mim. Oke, alif lam mim. Artinya apa? Hanya Allah yang tahu. Ya, kalau kita baca tafsir, panjang lebar penjelasan tentang alif lam mim ini. Ya, dikupas berdasarkan huruf, macam-macam tuh kupasannya. Tapi di endingnya hanya Allah yang Tahu. tahu. Berarti kita nggak tahu. Iya. Oke. Berarti kalau kita baca alif lam mim, seakan-akan alif lam mim ini
3 huruf yang terpisah, ya. Cara bacanya juga satu-satu kan ya? Iya. Oke. Seakan-akan terpisah. Nah, seringkali kan kehidupan kita seperti itu ya. Kejadian ini, kejadian ini, kejadian ini, padahal sebenarnya itu ada korelasi semuanya. Cuman kita memahami kejadian-kejadian itu sepotong-sepotong. Kita tidak tahu hikmah besarnya. Sama dengan Alif Lam Mim ini, kita nggak tahu apa hikmahnya. Hanya Allah yang tahu kan? Iya. Nah, ketika masuk dalam ayat 30, Allah mengatakan, aku hendak menciptakan makhluk yang menjadi khalifah. Kemudian malaikat berpendapat, ngapain? Kan membuat kerusakan dan pertumpahan darah. Kemudian Allah mengatakan, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Artinya apa? Malaikat pun memahaminya itu kan sepotong. Betul nggak? Iya. Belum tahu hikmah yang sebesar-besarnya yang Allah ketahui. Gitu ya. Kemudian habis itu, ayat 31, Allah ajarkan nama-nama benda. Kemudian malaikat di-challenge. Oke, kalau kamu lebih tahu, merasa lebih tahu, maka sebutkan kepadaku nama semua benda itu, jika kamu benar. Ditantang seperti ini, malaikat bisa nggak? Tidak. Tidak. Maka mereka mengatakan, Qalu subhanak. Kemudian mereka berkata, Maha suci Engkau ya Allah. Nah, subhanak, Maha suci Allah itu tasbih bukan sebenarnya? Iya, tasbih. Oke. Kalau kita mengucapkan subhanallah, malaikat mengatakan subhanak, Maha suci Engkau. Nah, artinya kan sebenarnya sama tuh. Apa makna subhanak? Kalau kita subhanallah, artinya apa? Maha suci Allah. Allah. Maha suci Allah. Oke, kita dalami lebih lagi. Apa maksudnya subhanallah? Apa maksud subhanak? Maha suci Allah itu berarti kita menyucikan Allah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita menyucikan, ya. Kita tidak berpikir yang negatif tentang Allah. Iya. Yang ketiga, kita tidak berpikir yang negatif terhadap apapun yang Allah rencanakan. Yang keempat, kita tidak berpikir yang negatif terhadap ketentuan yang Allah izinkan terjadi. Ya, oke. Lihat, balik lagi, ayat 30. Ketika Allah punya sebuah rencana, aku hendak menciptakan makhluk. Malaikat berpikir, tanda kutip, yang negatif nggak terhadap rencana Allah ini? Iya. Kan, Nyata. ya, kan akan merusak dan melakukan pertumpahan darah. Kemudian malaikat ngomong apa? Bukankah kami sudah bertasbih? Betul? Iya. Seakan-akan Allah mengatakan gini, katanya kamu sudah bertasbih. Kok kamu masih berpikir yang negatif atas rencanaku? Mana tasbihmu? Dibalik. Iya. Maka langsung mereka mengatakan, Subhanak, Maha Suci Engkau ya Allah. Aku salah. Engkau yang lebih tahu. Kan gitu kan? Iya. Iya. Sama nggak dengan kehidupan kita? Jadi ayat ini bukan hanya tentang sejarah saja. Ini ayat juga pelajaran buat kita. Sering nggak dalam hidup kita? Kenapa sih Allah menakdirkan seperti ini? Ini kan nggak bagus. Kan saya sudah ibadah, saya sudah sholat, saya sudah sedekah. Tapi kok saya mendapatkan hal yang seperti ini? Kok nggak baik ini? Pernah nggak berpikir seperti itu? Iya. Mana tasbihmu? Katanya sudah bertasbih. Bertasbih artinya apa? Tidak berpikir yang negatif terhadap yang Allah izinkan terjadi. Dan terhadap rencananya Allah. Berarti pelajarannya buat kita sebenarnya, sejarah ini. Iya, betul. Iya. Oke. Nah, terus habis itu, lompat ayat 40. Ya Bani Israel. Nah, kemudian langsung bercerita tentang Bani Israel. Ya. Kalau kita baca tentang sejarah Bani Israel ini, ya mulai dari ayat 40, mereka itu langsung diingatkan oleh Allah, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhi janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu. Takutlah kepadaku. Perintahnya berarti jelas nggak sebenarnya?
Jelas. Iya. Oke. Setelah itu diceritakan tentang kesalahan-kesalahan besar yang dilakukan oleh Bani Israel. Berarti prediksi dari malaikat benar nggak Iya. membuat kerusakan dan pertumpahan darah? Iya. Berarti langsung diceritakan dong, ini manusia juga melakukan pertumpahan darah ya. Iya. Berarti dong benar dong malaikat sebenarnya. Allah tidak mengatakan apa yang dipikirkan malaikat itu salah, tapi ada rencana besar sebenarnya. Iya. Ada hikmahnya, ada hikmahnya. Nanti kita akan masuk ke dalam ayatnya. Nah, kita masuk ke dalam kesalahan Bani Israel ini. Bani Israel ini umatnya siapa sebenarnya? Nabi Musa ya. Ya, kalau kita lihat sejarahnya, ya, Nabi Ibrahim punya dua putra. Hmm. Putra yang pertama siapa? Ishak. Hmm? Ismail yang pertama Ismail. Ismail terlebih dahulu. Kemudian Iya. anak yang kedua baru lahir Ishak. Ishak. Ishak ini adalah anak dari istri Nabi Ibrahim. Kemudian karena lama tidak punya anak, maka istri dari Nabi Ibrahim ini menghadiahkan budaknya kepada suaminya ini. Ya, kemudian jadi istri. Ya. Nah, kemudian habis itu Hajar melahirkan seorang anak namanya Ismail. Kemudian ditinggal di negeri Mekah. Ya, maka lahir ini adalah cikal bakal sebenarnya adalah keturunan dari Arab ya. Iya. Nah, sedangkan satu lagi adalah pembesar di Palestina ya, Palestina situ. Oke, kemudian dari Ishak, kemudian lahirlah anak dari Ishak namanya Yakub. Yakub, betul. Yakub punya gelar apa? Israeli ya. Israel ya. Israel. Israel, ya Israel. Israel, ilnya itu Tuhan, bahasa Ibrani itu. Jadi pejuang Tuhan, pejuang Allah ya. Nah, keturunan dari Yakub berarti Bani Israel. Bani Israel. Jadi Bani Israel ini keturunan orang soleh atau keturunan orang nggak baik? Orang soleh harusnya. Ya, memang keturunan orang soleh, bukan harusnya, karena Nabi Yakub Nabi itu ya. Oke. Oke, sampai di situ jelas silsilahnya? Iya, jelas. Nah, kemudian setelah itu Nabi Yakub itu punya 12 anak. Ya, punya 12 anak. Salah satunya anak ke-11 namanya Yusuf, anak ke-12 Benyamin. Ya, kemudian anak kedua atau kelima saya nggak lupa gitu ya, namanya Yehuda. Yahudi. Maka Yahudi ini adalah bagian dari Bani Israel. Jelas? Iya. Jadi, berarti cucunya, cicitnya itu Bani Israel. Nah, setelah itu banyak nabi dan rasul yang lahir dari Bani Israel. Ya. Kemudian sampailah pada seorang nabi dan rasul yang kita kenal dengan Nabi Musa. Iya. Ketika era Nabi Musa, Bani Israel ini dijajah nggak? Iya, dijajah. Diperbudak nggak? Oleh siapa? Fir'aun. Fir'aun. Di mana? Di Mesir. Di Mesir, oke. Dijajahnya 400 tahun. Anak laki-laki dibunuh di depan orang tuanya, di depan kakek neneknya. Nanti akan berlaku tuh ganjil genap. Ganjil dibunuh, genap dibiarkan hidup karena butuh tenaga kerjanya. Tapi jumlahnya dikontrol. Ya. Nah, ketika mengalami hal itu semuanya, gitu ya, bayangkan 400 tahun melihat anak laki-laki dibunuh di depan orang tuanya. Efeknya itu kan sangat besar sekali ya, traumatiknya, kepedihannya, kesedihannya, kehilangannya, gitu ya. Kemudian lahirlah Nabi Musa. Kemudian akhirnya Nabi Musa berjuang dan membebaskan Bani Israel. Betul? Iya, betul. Oke. Setelah membebaskan Bani Israel, ya, dengan memukulkan tongkatnya, kemudian laut terbelah, kemudian melewati laut, gitu ya. Nah, kemudian setelah melewati laut, gitu ya, dan berulang-ulang Bani Israel itu melihat mukjizat secara langsung,
Kemudian mereka mengatakan di ayat 55, sekarang baru masuk ayat 55-nya. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas. Apa yang mereka minta? Melihat Allah. Ya, mereka sudah melihat mujizat kan? Sudah Sekali atau sering? berkali-kali. Berkali-kali. Harusnya mereka beriman nggak? Iya, harusnya beriman. Harusnya mereka beriman. Tapi yang terjadi mereka beriman atau tidak? Tidak masih Tidak. Tidak. Mereka mengajukan syarat. Syaratnya apa? melihat Allah dengan jelas. Ya, kami harus melihat Allah dengan jelas. Padahal sudah berkali-kali Allah tolong mereka. Allah tunjukkan mujizatnya. Tapi mereka minta, enggak, kami tidak akan beriman sebelum kami melihat Allah langsung. Kemudian apa yang terjadi pada mereka? Di ayat yang sama. Mereka Israfil. disambang Halilintar. petir. Kenapa hukumannya sangat keras? Terlalu membangkang mungkin. Ya, yang mereka katakan bukan rasa ingin tahu, itu kesombongan. Iya. Ya, apakah kurang bukti? Tidak. Mereka berkali-kali melihat mujizat, tapi problemnya adalah hati mereka ingin mengatur Tuhan. Itu puncak kesombongan mereka. Seakan-akan gini ya, aku mau beriman sama Tuhanmu, kalau dia nunjukkan secara langsung dirinya padaku. Berarti itu kesombongan kan? Iya, betul. Oke. Dan kalau kita jujur, ini apakah kisahnya Bani Israel saja? Bisa terjadi pada diri kita nggak? Kita punya mentalitas seperti itu nggak? Bisa. Bisa. Kalau misalnya contohnya nih, kalau bisnis saya sukses, gue baru mau sholat rajin. Iya. Kalau hidup saya enak, baru saya yakin sama Tuhan. Kalau doa saya nggak dikabulkan, berarti Tuhan itu nggak peduli. Hmm. Tanpa sadar, kita sedang menjadikan iman sebagai transaksi. Iya. Padahal iman itu bukan soal melihat dulu baru percaya. Iman itu percaya. Lalu kita akan melihat tanda-tanda kebesaran Allah di hadapan kita. Betul nggak? Iya, betul. Kita itu pengennya semuanya jelas, terukur, instan. Padahal hubungan dengan Allah bukan eksperimen laboratorium. Ya. Jangan seperti Bani Israel. Israel. Ya. Jadi kita harus membersihkan hati kita. Maka kita akan melihat kehadirannya dalam setiap detail hidup kita. Hmm. Nah, itu kan pelajaran besarnya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Sebelum kita lompat ke tadabbur ayat berikutnya, masih dalam surat Al-Baqarah. 126 kalau itu. Ustadz, berarti sampai sekarang Israel itu mewarisi sifat Bani Israel yang ini ya, yang ngeyel gitu ya. Ya, bukan hanya tentang orang Bani Israelnya, kita umat Islam bisa punya pemikiran yang sama. Iya. Iya. Ya. Kan seringkali kan kalau kita ngaji, seringkali kan, wah itu orang lain, kita nggak berpikir diri kita. Iya, iya. Padahal yang kita baca itu adalah pelajaran buat kita kan. Iya. Jangan-jangan kita masih punya hal seperti itu ya, seperti Bani Israel. Bani Israel itu keturunan orang soleh loh ya. Iya, Ustaz. Ya. Yahudi itu orang keturunan orang soleh juga nggak? Iya. Iya. Ya. Kemudian ada yang menyimpang. Nanti disebutkan ada yang beriman juga. Ya. Oke. Coba sekarang kita lompat 126. Soalnya
tanya lagi di ayat yang ke-30 itu. Ya, silakan. Ya kan ya itu kan Allah mau menciptakan makhluk gitu ya. Terus malaikat kenapa bilang apa nama mengapa engkau akan menciptakan sesuatu yang akan merusak. Jadi artinya sebelum Nabi Adam ada manusia atau makhluk lain yang pernah diciptakan dan merusak atau gimana kok mereka sudah tahu gitu. Oke. Nah, itu dalam tafsir kita bisa temukan jawabannya. Satu dari penjelasan beberapa kitab tafsir gitu ya. Sebelumnya sudah ada makhluk dan melakukan kerusakan. Ya. Kemudian ini adalah generasi makhluk berikutnya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua juga ini pemikiran dari malaikat gitu ya. Assessment dari malaikat. Kalau ada makhluk kan mereka akan punya nafsu. Kalau nafsu itu maka akan ada pertumpahan darah dan segala macamnya. Jadi dua hal itu juga yang melandasi, bisa jadi yang melandasi kenapa malaikat menyebutkan itu. Tapi di dalam ayatnya tidak disebutkan ya, tidak disebutkan secara detail. Ya, itu bisa ditemui dalam kajian tafsir. Ya, gitu Bu. Oke, sekarang kita lompat ke 126, sebelumnya baca dulu 124. Ya. Ya, Ustaz. Setelah Allah menceritakan tentang Bani Israel, ya, dengan panjang lebar, gitu ya. 124 beralih topik, bukan tentang Bani Israel lagi, tapi tentang Nabi Ibrahim. Coba kita baca, silakan dibaca terjemahannya. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat. Lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Stop. Dia Ya. Ya. Diuji dengan beberapa kalimat. Terus habis itu melaksanakan dengan sempurna. Kemudian Nabi Ibrahim mendapatkan promosi. Promosinya apa? Jadi pemimpin seluruh manusia. Oke, menjadi imam seluruh manusia. Maka kita kenal Nabi Ibrahim sebagai bapak Para nabi. para nabi. Jadi dalam surat Al-Baqarah itu kita diajarkan landasan awal terlebih dahulu. Ya. Jadi bapak para nabi itu siapa berarti? Ibrahim. Makanya kalau lagi umroh atau haji, manasiknya ngikutin manasik siapa tuh? Keluarga dari Nabi Ibrahim. Ya, Ka'bahnya siapa yang membangun? Nabi Ibrahim. Bersama putranya Ismail. Terus Sa'i. Tidak ada kan ya? Nah, dari Nabi Adam sudah ada gitu fondasinya. Ya, apa betul. Itu? Ya. Makanya tadi kan diceritakan tentang Nabi Adam di awal kan? Ya. Tapi bapak para nabinya adalah Nabi Ibrahim. Ya, mendapatkan promosi gitu ya. Sekarang dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim sebagai bapak para nabi. Oke. Sekarang diangkat menjadi imam untuk seluruh manusia. Ya. Bahasanya itu qala inni ja'iluka linnasi imama. Imam bahasanya ya, imam bagi seluruh manusia, pemimpin. Nah, sekarang gini. Ketika beliau diangkat menjadi imam, ada doa-doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim. Ya. Dan seringkali kita berpikir juga dalam kehidupan kita hari ini gitu ya. Kenapa orang yang kafir malah yang kaya? Sedangkan orang beriman kok hidupnya susah? Logika kita mengatakan harusnya yang beriman saja dong. Betul nggak? Iya. Ngapain orang kafir yang dikasih? Mereka akan membuat kerusakan dong. Iya. Dan pertumpahan darah. Ya, kayak Israel, Amerika misalnya. Pertumpahan darah nantinya. Mending dikasih sama orang beriman saja. Pemikiran kita kan seperti itu. Iya. Ternyata itu sudah dipikirkan oleh Nabi Ibrahim. Kelihatan dari mana? Kelihatan dari doa yang dipanjatkan oleh bapak para nabi. Di ayat 126. Silakan. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku,
Jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman Aman nggak dan sekarang kota Mekah? aman. Sampai sekarang? Aman. Aman. Jadi Nabi Ibrahim itu sangat visioner, sudah memikirkan. Hmm. Bermohon kepada Allah, ya Allah, jadikan kota Mekah kota yang aman. Kemudian permintaan berikutnya apa? Dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, Ya, penduduk siap yang apa syaratnya? yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, Ya, yang dimintakan rezeki untuk siapa? yang beriman kepada Allah. Beriman. Kalau bahasa kita, ya Allah kasih rezeki sama orang yang beriman aja, yang kafir nggak usah, kan gitu kan? Iya, iya. Iya. Terus Allah kabulkan nggak? Allah jawab nggak? Dan Allah berfirman, Heeh. dan orang kafir akan aku beri kesenangan sementara. Berarti orang kafir dikasih? Iya, sementara. Di dunia. Sementara. Berarti pertanyaan kita, atau kekhawatiran kita, atau asumsi kita tadi, Allah sudah jawab nggak dalam Al-Quran? Iya, sudah. Kalau ikhtiar, orang kafir pun dikasih. Tapi kalau orang beriman, cuma di masjid aja, akan dapat rezeki nggak? Yang banyak? Tidak, kalau dia mah. Enggak. Enggak. Makanya nanti ada di dalam surat Al-Jumu'ah itu, ketika ada panggilan Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegera untuk ingat kepada Allah, menuju ke masjid, tinggalkan jual beli. Tapi setelah menyelesaikan sholat Jumat, perintah Allah apa? Bertebarlah, bertebaranlah di muka bumi, mencari rezeki dan karunia Allah. Ya, kalau bahasa sederhananya tafsirnya, nggak usah lama-lama di masjid, ayo cari rezeki. Iya. Ya, nah berarti 126 ini ya, orang kafir akan mendapatkan rezeki di dunia. Cuman di mana saja? Di dunia saja. Terus habis itu lanjutannya? Kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Hmm, ya, jelas tuh ayatnya ya. Jadi itu sementara. Dia akan kembali kepada Robnya, tapi mendapatkan apa? Azab. Azab. Artinya, rezeki dunia bukan tanda iman. Bukan juga tanda cintanya Allah. Kalau dunia jadi ukuran, maka Fir'aun paling sukses dalam sejarah. Betul nggak? Iya, betul. Tapi kenyataannya, dunia itu cuma ujian. Ada orang yang diberi harta untuk diuji. Dia bersyukur atau sombong. Ada orang diuji dengan kekurangan. Dia sabar atau putus asa. Yang Allah nilai bukan seberapa banyak harta kita, tapi kemana hati kita itu tertuju. Ke dunia atau ke Allahnya. Gitu. Jadi kalau hari ini kita ngerasa hidup kita berat, jadi jangan buru-buru langsung iri kepada orang-orang yang diberikan keberlimpahan. Bisa jadi yang kita lihat sebagai nikmat sebenarnya cuma kesenangan sementara. Dan bisa jadi ujian yang kita rasakan adalah cara Allah menjaga hati kita tetap dekat dengan Allah. Karena yang menentukan bukan siapa yang paling kaya sekarang, tapi siapa yang paling selamat nantinya. Itu loh orientasi kita. Ya. Oke, sampai di sini jelas? Jelas, Ustaz. Jelas, Ustaz. Insyaallah. Terus ayat mana lagi? Bentar, saya buka catatan saya. Ini saya nggak berikan semuanya ya, karena yang menurut saya, oh ini saya anggap penting. Pasti semua penting ya. Buka ayat 200 sekarang. Ya. Ada yang bisa bantu baca? Ya, Ustaz.
Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berzikirlah kepada Allah, sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu. Bahkan berzikirlah lebih dari itu, maka di antara manusia ada yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, dan di akhirat dia tidak memperoleh bagian apapun." Jadi ada orang yang berdoa. Jadi konteksnya ini adalah orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Jadi setelah menunaikan ibadah haji ya, eh, itu kan biasanya kita setelah proses lempar jumroh kita tinggal di mana? Di Mina dulu ya. Ya, di Mina. Nah, di Mina kan sudah lebih santai kan sebenarnya. Iya, Ritual hajinya kan sebenarnya sebagian sudah sudah terlaksana. selesai. Iya. Ya, wukufnya sudah, dan orang-orang ini sudah melaksanakan itu. Sekarang di Mina. Nah, ketika di Mina, biasanya mereka itu saling ngobrol. Bapak gue dulu, keturunan gue tuh dulu, gitu. Maka Allah memberikan perintah. Daripada nyebut-nyebut itu, yang disebut itu Allah dong. Sebagaimana kamu menyombong-nyombongkan keturunan kamu itu. Diganti itu. Ya. Terus habis itu, ada yang berdoa. Yaqul, mereka yang berdoa. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya. Ya Allah, berikan aku dunia. Terus Allah jawab dengan keras. Apa respon Allah? Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Maka tidak ada bagian buat kamu di akhirat kelak. Keras ini jawabannya. Kenapa keras? Karena haji itu adalah perjalanan spiritual menuju Allah. Ya. Tapi kenapa engkau hanya meminta dunia saja? Dan titik. Stop di situ permintaannya. Tidak ada permintaan akhirat sama sekali. Maka Allah jelaskan jawaban yang tegas. Mereka tidak akan mendapatkan bagian sedikit pun di akhirat. Masalahnya bukan karena mereka haji, bukan karena mereka berdoa, dan bukan karena mereka minta dunia. Islam tidak melarang kaya, tidak melarang doa untuk minta jadi kaya, tidak melarang sukses. Yang jadi masalah di ayat itu yang ditekankan adalah ketika dunia jadi satu-satunya tujuan. Lah haji kan seharusnya melatih totalitas penghambaan. Malah dipakai sekedar sebagai sarana memperlancar urusan dunia. Sering terjadi nggak? Iya. Mau haji, mau umroh, supaya apa? Bisnisnya lancar, supaya terpilih. Kan banyak tuh. Nanti kalau pemilihan tiba-tiba haji, tiba-tiba umroh. Jadi ibadah dijadikan sarana untuk urusan dunia. Dikasih nggak? Dikasih dunia aja. Dunia saja. Karena kan sudah nyambung dengan permintaan Nabi Ibrahim tadi kan? Iya. Jadi jangan heran, oh ternyata ini ya formulasi di dunia ini ya. Allah kasih algoritmanya seperti itu. Bisa aja dia terpilih, bisa. Bisa nggak dia jadi pemimpin? Bisa. Cuma dia mendapatkan keuntungan dunia saja. Akhirat? Tidak sama sekali. Enggak. Jadi ibadahnya naik level sampai ke haji, tapi visinya tetap pendek. Sampai berhenti di dunia saja. Maka Allah ajarkan doa yang seharusnya kita ucapkan. Ada di mana doanya? 201, silahkan dibaca. Dan di antara mereka ada orang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka." Wa minhum mayyakul, dan di antara mereka ada yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Bukankah itu doa yang kita panjatkan? Iya, betul Ustaz. Iya. Ternyata ada dalam surat Al-Baqarah ya? Iya, 201. Berarti ketika minta, ya Allah, berikan aku rezeki,
rezeki yang memiliki impact yang baik buat akhirat dan menjauhkanku dari siksa api neraka. Kalau kita hanya minta, ya Allah, fulus, fulus ya Allah, terus berhenti sampai di situ, maka Allah kecam permintaan itu. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Kamu nggak akan mendapatkan sedikit pun di akhirat. Mau nggak kita seperti itu? Kita nggak mau. Maka panjatkan doa seperti 201 Al-Baqarah. Ya. Oke, sampai di sini. Jelas? Jelas, Ustaz. Jelas, insya Allah. Catatan saya ya. Apa lagi? Nah, coba 216. 216. 16. Iya. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Namun, boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Oke. Kita belajar apa dari ayat itu? Kewajiban berperang kan? Orang nggak suka perang. Ya. Jadi, apa yang kita bisa pelajari hikmahnya? Tidak semua yang kita tangisi itu adalah musibah. Dan tidak semua yang kita rayakan itu berkah. Kadang yang paling menyakitkan, yang tidak kita senangi, justru yang menyelamatkan. Perang itu kan sesuatu yang nggak disuka, betul nggak? Iya, betul. Kewajibannya berat. Dan menakutkan, tidak nyaman. Tapi Allah kasih kaidah hidup yang jauh lebih luas. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Berarti ini tentang tasbih atau bukan? Iya. Iya, tentang tasbih tadi. Ya, jadi nyambung ya. Jadi Iya. bagaimana konsep di awal Al-Baqarah itu terus bisa dibawa sampai ke akhir. Ya. Itu 216. Oke. Saya buka dulu. Nah, ini ayat menarik nih. 266. Ya, udah 7. Satu ayat ini lagi. Silakan. 266. Iya, Ustaz. Adakah salah seorang di antara kamu yang ingin memiliki kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Di sana dia memiliki segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tuanya, sedang dia memiliki keturunan yang masih kecil-kecil. Lalu kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, sehingga terbakar. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkannya. Ayat itu tentang apa ya sebenarnya? Itu kan jadi pertanyaan. Ayat itu tentang apa sebenarnya? Nah, kalau kita lihat konteksnya, berarti kan kita harus baca beberapa ayat sebelumnya. Mulai dari ayat 261. Itu cara menggunakan harta dan hukum-hukumnya. Menafkahkan harta di jalan Allah. Kita bersedekah. Allah kasih rewardnya seperti apa. Ya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya 261 di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 bulir. Ya, 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Maka ini jadi landasan perhitungan kalkulasi versinya Allah untuk orang yang melakukan sedekah satu, tapi bisa punya impact yang sangat besar. Betul? Iya, betul. Iya. Kemudian diceritakan tuh, ya, diceritakan tentang infak dan sedekah sampai 266. Ya. Nah, ketika 266, kita lihat satu ayat sebelumnya, 265.
Silakan dibaca. Dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridho Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi, yang disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun pun memadai. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Indah nggak tuh bayangannya? Indah. Orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari apa? Allah. Ridho Allah. Ridhonya Allah. Dan untuk memperteguh jiwanya, untuk meyakinkan dirinya. Kemudian Allah kasih perumpamaan. Perumpamaan ini kalau dalam bahasa itunya balaghahnya gitu ya. Perumpamaan ini sebenarnya untuk memudahkan kita memahami konsep yang lebih kompleks. Allah kasih contohnya, gambaran supaya gampang memahaminya, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi. Kalau dataran tinggi, curah hujan tinggi nggak? Iya, betul, tinggi. Gampang tumbuh nggak? Iya. Gampang tumbuh. Maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Tapi, jika hujan lebat tidak menyirami, embun. Kebayang nggak? Embun. Embun itu tiap pagi nggak? Iya, ada tiap pagi. Itu udah cukup. Hmm. Jadi nggak akan rugi. Pasti akan tumbuh. Nah, 266 itu contoh sebaliknya. Allah kasih gambaran. Adakah salah seorang di antara kamu yang ingin memiliki kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Di sana dia memiliki segala macam buah-buahan. Mau nggak kita seperti itu? Mau. Iya. Mau. Tapi habis itu Allah kasih gambaran. Kemudian datanglah masa tuanya. Sedang dia memiliki keturunan yang masih kecil-kecil. Ya, berarti dia butuh banget nggak berarti? Masih butuh. Butuh. Dia sudah tua, cucunya masih kecil-kecil. Ya, keturunan yang masih kecil. Lalu kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api sehingga terbakar. Maksudnya apa ya? Habis ya hartanya. Habis. Bayangkan, kita kerja seumur hidup. Bangun usaha dari nol. Tabung sedikit demi sedikit. Untuk hari apa? Masa tua. Hari Hari tua. tua. Lalu saat kita sudah tua, anak-anak masih kecil, kita paling butuh hasil dari usaha kita itu kan? Iya, betul. Iya. Tiba-tiba semuanya habis, terbakar. Itu yang diberikan gambaran dalam surat Al-Baqarah 266 ini. Ya. Jadi kisah ini bukan hanya sekedar cerita kebun. Ini perumpamaan amal sebenarnya. Kebun itu amal baik kita. Sedekah kita, sholat kita, dakwah kita. Masa tua itu adalah saat kita paling butuh banyak pahala. Betul nggak? Iya, betul. Betul. Saat kita sudah tidak kuat memperbaiki ibadah kita. Tapi api itu adalah penyakit hati. Ria, pamer, menyakiti orang setelah kita bersedekah dengan memberi, kemudian kita menyebut-nyebut. Sehingga orang yang kita beri tersakiti. Iya. Niat yang tidak lurus. Bayangkan, kita beribadah bertahun-tahun, investasi itu, tapi satu penyakit hati membakar semuanya. Coba lihat, evaluasi buat diri kita. Hari ini, kita hidup di zaman validasi. Kebaikan difoto, Iya. sedekah direkam, ibadah diupload. Betul? Betul. Hati-hati. Betul. Ayat ini bukan menakut-nakuti. Ayat ini mengingatkan kita. Yang harus kita jaga bukan cuman amalnya, tapi niatnya. Kalau udah niatnya nggak benar, maka hancur itu semuanya. Saya tidak mengatakan nggak boleh diupload ya.
Tapi yang kita sedang diskusikan niatnya. Jangan sampai kita jadi salah niat. Karena yang paling menyakitkan bukan hanya kehilangan harta, tapi kehilangan pahala saat kita paling membutuhkannya. Kebayang nggak berdiri di hadapan Allah, kita berasumsi kita sudah melakukan ini dan itu, tiba-tiba hangus semuanya di akhirat. Iya. Ini pelajaran dari surat Al-Baqarah. Udah cukup, udah setengah 7 lewat ternyata. Masya Allah ya, surat Al-Baqarah ya. Iya Ustaz. Masya Allah. Ustaz. Alhamdulillah, syukurlah, jazakallah khairan. Surat Al-Baqarah menjadi surat yang alhamdulillah tadi beberapa ayat dibahas ya. Dan ternyata banyak ada kaitannya dengan tadi orang-orang bertakwa tadi Ustaz ya, yang menjadi salah satu menjadi apa namanya tujuan utama dari kita berpuasa. Dan tadi terakhir di ayat eh, tentang infak sedekah ya. Ternyata memang ketika di era validasi tadi ya yang sudah diingatkan oleh Ustadz kita, orang membutuhkan pengakuan apa pujian-pujian. Semala itulah amal-amal kebaikan yang akan menghanguskan amal kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita dari ria dan sum'ah dari amal-amal kebaikan kita, dan dampak begitu besar ya, di banyak ayat-ayat yang sudah tadi jelaskan. Al-Quran Karim banyak mengulas tentang betapa pentingnya infak ini, infak fisabilillah yang bisa menghindarkan kita dari api neraka. Baik, masih ada sesi waktu sekitar 15 menit saja untuk tanya jawab. Barangkali mungkin ada yang ingin mempertajam, bertanya atau ya silakan. Karena dia, Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan seperti api ya, ria pamernya tidak lurus itu bisa membakar semua kebaikan kita. Seolah-olah itu tidak akan kembali gitu Ustaz ya. Nah, gimana kalau kita tobat? Apakah semua itu akan kembali? Amal-amal kita yang telah lalu gitu. Atau memang seperti diibaratkan api, ya udah kebakar kita dari nol lagi. Mohon penjelasan Ustaz. Oke, pertanyaannya bagus. Kalau amal sudah kebakar, gimana caranya? Dalam Islam itu konsepnya, kalau kita perhatikan, saya balik lagi kepada ini, ayat 30 ya. Itu landasannya sebenarnya bisa dari sana. Al-Baqarah ayat 30 ya. Ya, betul. Malaikat itu ketika dia mengatakan asumsi, assessment yang dia miliki bahwa manusia membuat kerusakan dan pertumpahan darah, itu dalam tanda kutip kesalahan atau bukan? Iya. Iya. Apakah Allah mempermasalahkan setelah malaikat itu mengatakan subhanak, maha suci engkau ya Allah? Berarti malaikat tersadar kembali. Iya. Allah mempermasalahkan nggak? Nggak. Tidak. Terus habis itu Nabi Adam. Perhatikan di ayat 35. Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi aturannya jelas. Tetapi jangan kamu dekati satu jenis pohon ini. Ayat sebentar, 34. Terus apa yang terjadi? (36) Lalu setan memperdaya keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan. Jadi, Nabi Adam dan istrinya memakan apa? Buah dari pohon yang Buah dilarang. yang dilarang. Berarti ini kesalahan besar nggak? Iya. Kesalahan besar. Kenapa kesalahan besar? Perintahnya langsung dari Allah, direct, nggak pakai perantara. Kebayang nggak Iya. kesalahannya? Nah, kemudian setelah melakukan kesalahan, terbukalah auratnya. Ya, kemudian mereka menutupi dengan daun-daun yang ada di surga. Kemudian ayat 37, kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Jadi terima ayat ya. Terus salah satu yang diajarkan adalah Nabi Adam yang melakukan kesalahan, Allah ajarkan doa untuk bertaubat. Doanya apa?
Rabbana dolamna. Iya, Rabbana zalamna anfusana dan seterusnya. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Lalu dia, Allah, menerima taubatnya. Jadi kesalahannya besar. Allah itu maha pemaaf nggak? Iya. Maha pemaaf. Yang paling penting apa? Akui kesalahannya, kemudian bertobat. Iya. Habis itu selesai. Nah, kalau kita kan berpikir kalkulasinya gimana nih? Setelah saya bersedekah, nanti angus gimana? Yang penting saya sadar sekarang saya mau bertobat kepada Allah. Itu cukup. Itu nanti haknya Allah tuh. Nanti mengkalkulasi ulang kah? Itu prerogatifnya di Allah tuh. Tapi yang paling penting adalah diri kita kembali kepada Allah. Ya, ketika kita sudah bertobat, bisa jadi rahmatnya Allah datang. Aku masih hitung amal ibadah. Bisa kan? Ya. Iya. Yang penting sadarnya di mana? Di dunia. Jangan sadarnya kalau sudah nanti sudah hari pembalasan. Iya. Itu udah terlambat. Maka pentingnya mengaji ini untuk menyadarkan kita kembali kan. Makanya tadarus selama Ramadan. Hudal linnas, Qur'annya menjadi petunjuk buat kita. Kira-kira gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Ya. Makasih, Pak. Dan kalau sudah ini saja, kalau sudah ridho Allah ya tidak lagi butuh timbangan amal gitu ya. Timbangan amal itu menjadi tidak, katakanlah bukan tidak artinya, tapi ya tidak amal itu sudah di bawah Ya. ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya sebagai sebuah sarana aja timbangan amal. Ya. Baik, tadi siapa yang ingin bertanya lagi? Bu Ida, siapa tadi ya? Mas dulu, Ustadz. Iya, silakan Bu Ida. Maaf, Ustadz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kaitan dengan, sebetulnya saya telah mendengari dari tadi sih, memahami juga apa yang disampaikan tadi, yang ditanyakan oleh Mbak itu tentang apa ya, kembalinya amal kita itu. Namun tadi sudah dijelaskan bahwa kita tidak perlu lagi memikirkan itu, pokoknya kita taubat aja. Itu adalah suatu yang sudah direncanakan, sudah yang disampaikan Allah seperti itu. Jadi apapun yang kita lakukan, diberi taubat atau tidak, itu adalah hak prerogatifnya Allah. Itu aja sih, Ustadz. Terima kasih. Ya. Oke, makasih Bu Ida atas tambahan. Sama kan berarti ya? Ustadz, Ya. ya izin Silakan, bertanya. Bu Meli ya. Iya Ustadz, ini untuk masalah dosa ya Ustadz. Kalau tadi nyambung dengan diterima taubat, tapi pernah ada juga saya mendengar, mohon dijelaskan kembali nih, bahwa di akhirat nanti diperlihatkan dosa-dosa kita apa saja gitu. Nah, apakah itu yang belum Allah ampuni atau memang semua dosa diperlihatkan tapi dengan bentuk yang berbeda Ustadz? Syukron. Ya. Ini kaitannya dengan ke depan, kaitannya dengan akhirat gitu ya. Kalau penjelasan tadi, pertanyaan Ibu tadi, ya, dapat referensinya dari mana? Biasa suka ada ini yang muncul di IG gitu. Ya, oke, dari IG. Referensinya tahu nggak? Itu Quran atau hadis? Kurang tahu, Ustadz. Ya, nah, beragama itu harus jelas sumbernya. Ya, harus jelas sumbernya. Maka yang paling jelas adalah dari Al-Quran dan dari penjelasan Nabi Muhammad, gitu ya. Nah, kadang-kadang kan kita banyak khawatirnya, kemudian ketakutannya, dan memang Allah menggambarkan siksa neraka yang luar biasa. Ya. Bahkan di dalam surat Ar-Rahman pun, gitu ya, yang jelas-jelas nama suratnya adalah Ar-Rahman, dan ayat pertamanya isinya cuma satu kata sifat Allah, yaitu Ar-Rahman. Tapi di dalam surat Ar-Rahman berisi tentang siksa neraka. Loh, kok bisa ya?
Ar-Rahman, kasih sayang, tapi isinya tentang siksa neraka. Itu kan jadi pertanyaan. Nah, Iya. yang paling penting kan sebenarnya kita memahami konsepnya dulu, gitu ya. Di dalam surat Ar-Rahman, berarti kita harus memahami setiap ayat setelah dari ayat pertama ini dalam bentuk kasih sayang Allah. Ya, ketika diceritakan tentang neraka, api yang mendidih, kemudian kita berada, penghuni neraka itu yang berada di atasnya, kemudian berlari ke sana kemari, itu gambarannya serem kan? Iya, betul. Oke. Ketika kita dapat gambaran neraka yang sangat menakutkan seperti ini, dan pasti kita akan takut dengan siksa neraka ini. Kemudian Allah mengatakan, waliman khofa maqama rabbih jannatan. Maka barang siapa yang takut atas makom Tuhannya, kekuasaan Allah, dengan neraka itu kan kekuasaan Allah juga. Maka ada 2 surga. Ada 2 surga. Artinya apa? Surga itu, neraka itu, apakah sudah ada orang yang dimasukkan ke dalam neraka? Sudah. Sekarang. Sekarang belum ada. Belum ada. Yang meninggal lama itu? Di alam barzah. Ya, berarti belum masuk neraka ya? Belum. Kalau mereka melakukan kesalahan. Belum. Oke. Berarti kisah tentang neraka ini belum terjadi. Belum. Berarti sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Iya, betul. Oke. Ketika sesuatu yang belum terjadi dan akan terjadi di masa yang akan datang diceritakan kepada kita saat ini, tujuannya untuk apa? Untuk jadi pelajaran atau apa namanya? Awareness gitu. Ya, berarti itu belum terjadi, dikisahkan kepada kita sekarang. Berarti bentuk peringatan, betul nggak? Iya, peringatan. Itu namanya kasih sayang Allah. Ya, jadi jadikan peringatan-peringatan yang serem itu dari kacamata Ar-Rahman itu sebenarnya wujud kasih sayang Allah diberitakan kepada kita sekarang. Supaya apa? Jangan sampai masuk ke sana. Iya. Itu kan kasih sayang Allah ya. Iya, betul. Tapi ada juga orang yang mau ke sana itu ada. Iya, yang abai ya. Yang abai. Maka ya udah silakan memilih. Tapi buat orang-orang beriman yakin, ya Allah, ini wujud kasih sayangmu dengan menceritakan tentang neraka. Maka ketika ngaji Quran ini lagi tadarus gitu loh, ketika ayat-ayat tentang neraka gitu ya, membuat kita takut gitu loh. Memang tujuannya membuat kita takut. Kenapa sih nggak dikasih cerita yang enak-enak aja dalam Al-Quran? Seperti kitab agama sebelah Injil itu kan jadi baik semuanya. Iya, Sisi nerakanya jadi hilang gitu loh. Ajaran kasih semuanya, nanti kalau yang berdosa pun akhirnya apa? Diampuni. Diampuni asalkan mengakui Isa sebagai Tuhan kan? Iya. Ya. Nerakanya hilang. Mau jadi penjahat kayak mau tetap masuk surga nanti gitu loh. Nah, kalau agama yang benar gitu ya, itu balance. Kalau berbuat baik masuk surga. Berbuat jahat masuk apa? Neraka. Belum bertaubat. Jadi kisah tentang neraka itu harusnya gitu ya menjadikan kita takut. Ketika takut, maka kita akan mematuhi perintah Allah kan? Iya, betul. Berarti takut itu menyadarkan kita nggak? Iya. Sadar atas diri kita, betul? Iya, iya. Ketika sadar atas diri kita, akhirnya gampang untuk sadar atas Tuhan. Iya, bertakwa. Namanya Takut. takwa. Ya, jadi kisah yang serem itu ternyata bisa membentuk ketakwaan gitu ya. Ya, kemudian akhirnya ketika kita memahami konsep, oh kenapa Allah menceritakan neraka? Oh ini sifat kasih sayang Allah. Jadi rasa takutnya berubah menjadi apa? Takwa ya. Takwa. Gitu. Nanti apa yang terjadi di neraka gitu ya. Ya, silahkan lihat referensinya di dalam Al-Quran itu. Mana yang benar, mana yang enggak. Kita filter dengan kita tadarus dengan membaca terjemahannya. Sehingga ibu nanti ketika ya ada konten di IG ya, karena saya dapat testimoni orang yang setelah ngaji Quran gitu ya, dia bilang referensinya dari Al-Quran. Kayaknya saya udah baca terjemahan Quran, nggak ada tuh yang kayak gitu.
Mhm. Jadi filter buat kita. Iya, Karena iya, agama itu sederhana, Quran dan hadis. iya. Ya. Jadi even kata ustadz, gitu ya. Ini tolong difahami lebih dewasa ya. Kata ustadz, agama itu berdasarkan kata ustadz atau kata Allah atau dan kata Nabi. Kata Allah dan Allah dan Nabi. Ya, maka Buya Hamka dalam eh, tafsir beliau menuliskan di Al-Azhar itu tugas Ustadz Kiai mengantarkan santri-santrinya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Hmm. Jadi boleh Ustadz berpendapat boleh, tapi mengantarkan kemana? Quran dan Sunnah. Nah, jadi kita tidak akan mengatakan kata Ustadz, kata Kiai, tapi kata apa? Quran dan Al-Quran dan Ya, hadis. kata Allah dan kata Nabi. Ya, oke, mudah-mudahan bisa menjawab ya, Bu. baik Ustaz, syukron. Ada yang masih resen, Ustaz? Apakah Ya, satu, boleh. terakhir ya? Dari Ibu Monika langsung to the point ya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Salam kenal, saya baru pertama kali mau bertanya. Berkaitan dengan taubat tadi, dikatakan yang penting kita sadar bertobat di dunia gitu ya Ustadz ya. Pertanyaan saya adalah ketika ada yang sakit ya, maksudnya dalam kondisi sekarang sakit, ada kesulitan untuk melakukan sholat taubat dan segala macam, apakah memungkinkan kita mewakilinya? Artinya dalam pemahaman di agama Islam yang mengatakan ketika sakit, misal kena stroke sehingga tidak bisa bicara dan segala macam, sakit itu kan diartikan insya Allah mendapatkan pengampunan ya, digugurkan dosa-dosanya. Tapi untuk melaksanakan sholat tobatnya akan kesulitan. Apakah kita bisa mewakilinya gitu lah Ustaz? Pertanyaannya itu Ustaz. Terima kasih. Oke. Pengen tobat, tapi sakit, gimana cara tobatnya? Ya, kalau sholat tobat karena dia stroke, terus gimana? Bisa nggak diwakili? Gitu ya. Ketika orang itu masih sadar, dia bisa ngomong nggak? Bisa kalau sadar. Ya. Ya, berarti kan dia masih mengerti, ya, masih memberikan respon, masih sadar siapa dirinya, betul nggak? Ya. Tobat itu sebenarnya perjalanan spiritual hati. Ya, tobat itu tetap sah meskipun cuma di dalam hati. Kan dimulai dari situ dulu ya. 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 Kalau ibadah kan itu kalau bisa berdiri, berdiri. Kalau nggak bisa berdiri, Tidur. duduk. Kalau nggak bisa duduk, Tidur. tidur. Ya. Boleh nggak dengan bahasa isyarat? Boleh. Boleh. Dihitung sholat? Dihitung ibadah? Dihitung. Niat itu adanya di mana? Di hati. Di hati. Jadi walaupun lisannya terkunci, maka orang-orang yang mengalami sakaratul maut, ya, sakaratul maut, itu kan selalu dibisikkan, betul nggak? Ya. Ditalkin namanya, ditalkin, ya, ditalkin, dibisikkan kalimat la ilaha illallah atau dibisikkan syahadat boleh juga, gitu ya. Karena orang yang sudah sakaratul maut itu nggak bisa kalimatnya panjang-panjang, ya, apalagi suruh ngaji yasin, nggak bisa, ya. Jadi yang pendek saja. Jadi yang pendek. Bahkan yang paling pendek adalah hanya dibisikkan Allah, Allah, Allah. Ya. Kemudian walaupun terjadi pergerakan bibir sedikit, tapi nggak ada suara, ya, dia sudah mengucapkan kalimat itu. Dianggap sudah mengucapkan kalimat itu. Dan Allah tahu hati setiap orang. Ya, kira-kira nih Bu, kalau dalam hidupnya dia tidak banyak mengingat Allah, ketika sakaratul mautnya, kira-kira bisa keingat Allah atau enggak? Enggak. Enggak. Maka yang terbiasa sama dia kan. Tapi kalau dia masih bisa bertaubat, itu adalah karunia yang sangat besar. Ya, buat keluarga, ya, ya maka terus memberikan nasihat pada dia. Ya, Oke, berarti kita terus mengingatkan, minimal kita ya, bisikan ya Ustadz ya. betul. Apakah tobat bisa diwakilkan?
Tobat tidak bisa diwakilkan. Tobat itu penyesalan pribadi atas seorang hamba dengan rohnya. Kita bisa apa? Membimbing dia, mendekatkan kepada ampunan, mengingatkan dengan lembut, mengajarkan zikir, walau cuma dalam hati. Ya, kalau dia bisa kedip atau angguk, bilang saja, kalau Bapak Ibu menyesal, ingat, ingin ampunan Allah, niatkan dalam hati. Itu udah cukup. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya. Jazakumullah khair. Baik, insya Allah ya. Tapi kita juga bisa meminta ampunan dari Allah untuknya saja. Bisa. Bisa. Tapi kalau tobat tadi memang tobatan usaha itu, nasuha itu memang perilaku pribadi saja. Jadi tidak bisa diwakilkan dan kita bisa boleh meminta ampunan dari Allah untuknya. Tapi tetap Allah lah yang punya hak otoritas untuk mengampuninya. Dan ada sudah kabar gembira nih Ustaz, dari At-Tahrim di ayat 8 saya bacakan yang Ya, silakan. Bahwa wahai orang beriman, bertobatlah dengan taubatan nasuha, maka Allah akan menutup ya segala kesalahannya dan kemudian Allah akan masuk ke dalam surga. Itu sebuah kabar gembira untuk kita semua yang apalagi di bulan Ramadan ini saatnya kita memang disebut dengan syahrul doa juga saja. Karena berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Abah Husari udah ngeres yang terakhir nih, Ustaz. Udah waktu habis gimana? Ya, cukup ya. Cukup. Baik. Udah. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Pak Ustadz, izin bertanya dan konfirmasi terkait dengan adab berdoa. Kan yang selama ini saya ataupun teman-teman lain memahami membaca Al-Fatihah dulu kan, misalnya sebelum kita ini mari kita baca dengan Ummul Quran Al-Fatihah kan begitu. Nah, saya baru dapat informasi itu bid'ah katanya. Karena yang diajarkan bukan membaca Al-Fatihah tapi dengan Asmaul Husna. Yang di surah Al-A'raf apa gitu kan. Nah, pertanyaannya, kalau itu bid'ah berarti saya yang selama ini setiap mimpin doa buat keluarga, buat teman-teman membaca Ummul Quran sebelum berdoa, saya masuk neraka nggak Pak Ustadz? Syukron. Bid'ah. Oke. Pak Usairi, Depok ya? Iya. Oke. Apakah doa dengan diawali dengan surat Al-Fatihah itu bid'ah? Ya. Nah, seringkali kan gini ya, kita itu berdebat tentang bid'ah atau tidak bid'ah. Ya. Tergantung niat dan cara meyakinkannya. Ya. Al-Fatihah itu adalah ummul kitab. Ya. Itu adalah induk Al-Quran. Ya. Cuman seringkali kan kalau saya lebih suka masuk ke dalam substansinya, gitu ya. Seringkali agama itu menjadi sebuah ritual, ya, ritual. Katakanlah membaca surat Al-Fatihah, gitu ya. Itu baik nggak sih sebenarnya? Baik, gitu ya. Cuman seringkali kita melantunkan Al-Fatihahnya tanpa pemahaman, menjadi sebuah ritual. Ya, padahal Al-Fatihah itu luar biasa, namanya Ummul Kitab, induk dari Al-Quran, gitu ya. Doa paling lengkap itu ada dalam surat Al-Fatihah, pujian, permohonan hidayah, ihdinas siratal mustaqim, dan kita diminta membaca surat Al-Fatihah setiap rakaat sholat. Ya. Diskusi kaitannya dengan bid'ah atau tidak bid'ah itu bukan wilayah ranah saya, gitu ya. Saya tidak akan masuk ke lebih dalam itu bid'ah atau tidak bid'ah, gitu ya. Karena seringkali kan perdebatannya jadi panjang, kita jadi bermusuhan. Kalau saya lebih suka, yuk kita balik lagi kepada yang fundamental. Apa yang fundamental? Yang fundamental adalah kita pelajari Al-Qur'annya. Maka hal-hal yang seperti tadi itu tidak akan jadi masalah sebenarnya. Kalau dulu saya suka sekali tuh membahas hal itu. Bahkan doa sebelum masuk ke sana biasanya kan khusus ila Syekh Abdul Qadir Jailani. Betul nggak Pak Husairi? Iya.
Ya, Kemudian betul. saya pada saat itu pas awal-awal lagi hot-hotnya belajar agama gitu ya, saya sampai memperdebatkan om saya yang di Madura ketika berdoa seperti itu. Saya tanya, siapa Syekh Fadil Abdul Jailani itu? Kemudian ketika saya tanya, dijawab sama om saya, itu adalah Imam Syafi'i. Betul nggak itu? Bukan. Bukan. Artinya apa? Kita menjalankan sesuatu menjadi ritual dan kita kehilangan esensinya. Ya. Jadi kita harus masuk kepada substansinya, kepada esensinya. Jadi agama tidak menjadi cuma sekedar formalitas. Gitu ya. Kita harus paham sebenarnya apa yang kita lakukan. Seringkali kan kita melakukan sesuatu yang kita nggak paham. Ya. Apakah kita mengirim misal fadilah amalan tertentu untuk orang tertentu misalnya Syekh Fadil Abdul Jailani. Kalau kita paham, ya monggo. Masalahnya adalah kita nggak paham tapi ketika dikritik kita jadi tersinggung. Ya. Jadi setelah saya di awal-awal itu, gitu ya, akhirnya apa yang terjadi? Perdebatan panjang. Akhirnya apa yang terjadi? Perpecahan. Ya, perpecahan. Gitu ya. Apakah Rasulullah menginginkan hal seperti itu? Pengen kita berpecah atau enggak? Tidak. Tidak. Ya. Jadi kalau saya lebih suka, yuk kita belajar substansinya terlebih dahulu, gitu ya. Substansinya terlebih dahulu, kita tahu apa yang kita baca dan kita sampaikan kepada jamaahnya masing-masing. Silahkan, gitu ya. Bagaimana dahsyatnya Al-Fatihah, ayat per ayatnya, kemudian struktur besarnya, sehingga apa? Ketika kita beramal, gitu ya, kita tahu landasannya, kita tahu apa yang kita baca. Misalnya nih ya, malam Jumat pasti kita yasinan buat yang terbiasa melaksanakan itu. Betul nggak? Iya. Pertanyaannya adalah, saya tidak akan masuk ke ranah bid'ah atau tidak bid'ahnya. Saya kasih sebuah pertanyaan. Apakah kita paham tentang isi dari kandungan surat Yasin itu? Baca terjemahnya. Ya, mulai dengan terjemahan. Kemudian masuk ke dalam tafsirnya. Sehingga kita paham, oh sebenarnya ini manfaatnya buat kita itu apa? Buat yang sakit itu apa? Apa yang diajarkan di dalam surat Yasin itu? Itu tauhid itu dalam surat Yasin. Kalau kita biasanya larinya ke ritualnya. Ya. Baca tanpa buka Quran, ya itu bisa hafal Yasin. Tapi kita nggak ngerti isinya. Makanya dalam kajian ini gitu ya, kita fokusnya kepada substansi Al-Quran ya, supaya kita benar-benar paham. Kalau mau ngikut misalnya ritual yang kelompok ini, kelompok itu, oh saya paham isinya tentang ini. Oh ini meluruskan tentang Allah, meluruskan tentang Tauhid, meluruskan tentang cinta laki-laki dari penghujung kota di dalam surat Yasin itu kepada Robnya. Walaupun dia dibunuh oleh kaumnya, tapi dia masih mengatakan, Qolaya laita qaumi ya'lamun. Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui. Dia dibunuh loh Pak. Dia kasih dakwah yang sangat lembut kepada kaumnya, tapi dia dibunuh. Ketika dia dibunuh, dia nggak dendam terhadap kaumnya. Dia mengatakan, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui. Masih dengan rasa cinta tuh. Wah ternyata kandungan Yasin luar biasa. Nah kalau saya lebih suka diskusinya ke arah sana tuh. Jadi saya tidak akan masuk ke ranah bid'ah atau tidak bid'ah. Mudah-mudahan bisa membantu menjawab Pak Usairi. Kalau misalnya kita buangkan kata-kata bid'ah, mengawali doa dengan Al-Fatihah, itu dianjurkan atau tidak dianjurkan? Yang jelas doa itu aturannya adalah kita memuji kepada Allah terlebih dahulu. Ya, memuji kepada Allah terlebih dahulu. Di dalam surat Al-Fatihah ada pujian kepada Allah nggak? Ada. Ada. Ya, mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Kita memulai atas nama Allah yang Maha Pengasih dengan penyayang. Jadi kita mulai doa ini dengan nama Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan terima kasih ditujukan kepada Allah. Kita mulai dengan bersyukur terlebih dahulu kepada Allah.
Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi kita melihat segala apapun yang kita terima, doa yang kita panjatkan ini dalam wujud kasih sayangnya Allah. Malik Yaumiddin, Allah yang memiliki hari pembalasan. Jadi kita maknai seperti itu. Berarti masuk nggak konsepnya memuji Allah terlebih dahulu? Masuk. Jadi monggo silakan. Iya. Apalagi ada Asmaul Husna di sana ya. Tadi memang memulailah dengan Asmaul Husna. Di situ ada Ar-Rahman Ar-Rahim, Mbak. Ada Ar-Rahman Ar-Rahim itu Asmaul Husna dan itu dibolehkan. Dan Ya. tawasul dengan amal soleh itu adalah salah satu juga yang disyariatkan. Bahwa memang kalau kita merujuk sirah Nabi yang saya tahu ya Ustaz ya, memang Rasulullah tidak pernah mencontohkan membaca Al-Fatihah sebelum berdoa gitu ya. Tapi kemudian tidak berarti menurut para ulama tidak setiap yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah kemudian termasuk kategori haram atau bid'ah gitu ya. Karena ini hal-hal yang kemudian bahkan para ulama menyebutkan eh, tentang tawasul dengan amal soleh itu Ustaz. Kan boleh misalkan kita berdoa dengan tawasul dulu, bersedekah dulu, kemudian ya Allah dengan tawasul amal soleh ini aku memohon kepadamu. Dan begitu juga dengan Al-Fatihah. Kita memohon kepada Allah dengan tawasul Al-Fatihah dan itu dibolehkan oleh para ulama. Walaupun tadi catatannya memang Rasulullah tidak pernah mencontohkan gitu ya dalam berbagai event misalkan bil barokati Al-Fatihah itu memang para ulama yang memulai yang saya tahu, tapi itu kemudian bukan berarti itu terlarang gitu ya. Walaupun memang ada beberapa yang membid'ahkan tapi banyak juga ulama yang membolehkan itu, Bah. Itu biasa dalam khilafiyah itu dan tidak termasuk kepada wilayah akidah kalau menurut saya ya. Apalagi tadi kalau Ustadz bilang ya tergantung niatnya. Niatnya ketika tawasul tadi dengan amal soleh itu malah disyariatkan ya. Tawasul dengan amal soleh itu salah satunya membaca Al-Fatihah, bersedekah itu tawasul dengan amal soleh. Apalagi di dalam tadi Al-Fatihah ada tahmid, ada Asmaul Husna yang memang mulainya berdoa dengan Asmaul Husna. Semuanya udah mencakup sebenarnya saja. Jadi apa yang bisa dilarang dikatakan bila itu malah saya agak mempertanyakan begitu. Mungkin yang belum paham aja dengan para pendapat juga para ulama yang bahkan Ibnu Qayyim yang saya tahu mengatakan itu muridnya Ibnu Taimiyah mengatakan bertawasulah dengan Al-Fatihah karena Al-Fatihah itu adalah sebuah surat yang sangat agung maka doamu akan terkabul. Itu pendapat Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Baik, sudah jelas ya Pak ya? Baik, insya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan tidak mudah mengatakan bid'ah terhadap sebuah amalan dari saudara kita gitu ya. Karena kalau orang yang belum paham dengan ilmunya, jangan-jangan ini akan berbalik kepada dirinya sendiri dan mencap bid'ah itu kan sangat berat ya. Ininya statusnya itu luar biasa itu. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Jazakallah khairan Ustaz Khairul Alam yang sudah mendampingi kita untuk memahami tadi kaitannya tentang puasa dan juga berbagai ayat yang ternyata punya ada satu kaitannya, ada terkaitannya, keterikatannya dan terakhir kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita ya dari berbagai perbuatan dosa dan di Ramadan ini kita mudah-mudahan makin berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Amin. Amin amin Allahumma amin. Baik, insya Allah pekan depan kita berjumpa lagi Ustaz, dengan Ustaz Khairul Alam insya Allah. Amin. Sabtu Ahad ke-5 tapi Ustaz. Sabtu ya Ahad ya Ahad pertama ya insya Allah ya. Ya. Ahad pertama insya Allah. Maret ya. Iya, baik. Baik, alhamdulillah syukurlah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallahu Terima khairan, kasih Ustaz. Ustaz. اللهم بالقرآن واجعله لنا إماما نورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا
واجعله لنا حجة يا رب العالمين.